Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang selalu diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yesus di Puro. Tapi sebelum kita akan belajar bersama, mendengarkan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sepanjang istirahat kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan pada saat ini ketika kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Dan sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi nasihat, dan boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami. Bersama dengan kami ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, renungan singkat saya beri judul, Hari ini salah, tidak apa-apa. Ayatnya di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Beberapa waktu yang lalu, anak saya sedang mengikuti ujian dari sekolahnya, dan setiap pulang sekolah saya pertanyakan, bagaimana hari ini? Bisa mengerjakan? Dan setelah selesai ujian, anak saya bercerita dengan senangnya bahwa tidak ada satupun yang remedi atau diulang lagi ujiannya. Dalam hati saya, puji Tuhan, saya juga ikut senang mendengar kabar baik yang diberikan anak saya. Lalu saya lihat hasil dari ujiannya, saya periksa, nilainya cukup bagus walaupun tidak sempurna atau mendapat nilai 100. Dan kemarin saya ambil rapotnya, rata-rata nilai dari anak kami Fanya rata-rata nilainya 9,1. Kemudian saya cek lembar kerja ujiannya. Ada beberapa jawaban yang salah. Lalu saya tanyakan, Fanya, ini kok bisa salah? Yang benar jawabannya apa? Lalu anak saya menjawab, lupa. Kok bisa lupa? Saya tanyakan kembali. Waktu dicocokkan apa kamu tidak mencatat? Dan ada saja alasannya. Hari ini kamu salah, tidak apa-apa. Tapi besok waktu ada ujian dan muncul pertanyaan yang sama, kamu harus benar. Jangan sampai salah lagi ya, saya bilang gitu. Dan anak saya paham apa yang saya sampaikan. Saudara, dalam hidup kita pun bisa jadi pernah, bahkan sering mengambil keputusan yang salah. Dan bisa jadi itu kesalahan yang kecil atau besar, dan membuat saudara dan saya untuk sadar dan menyesal kenapa saya melakukannya. Tapi sadarkah kita bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru karena kesalahan, itu adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Kita ingat kisah Sakeus dalam Alkitab yang dianggap serakah karena memanfaatkan jabatannya dan banyak orang tidak suka kepadanya karena dianggap sebagai pendosa. Namun titik balik dari kehidupan Sakeus terjadi saat Yesus menjumpainya. Sakeus menyadari kesalahannya, mengakuinya dan berjanji untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Kita melihat bagaimana Sakeus tidak menyembunyikan kesalahannya. Sebaliknya, dia memilih untuk belajar dari kesalahan dan mau berubah. Kesalahan bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disembunyikan. Sebaliknya, justru kesalahan adalah bagian dari proses kehidupan kita. Kita harus mau belajar dari kesalahan itu. Tuhan tidak mengharapkan kita sempurna. Dia menginginkan hati yang mau belajar dan terus belajar untuk mau berubah. Seperti Sakeus. Hari ini salah tidak apa-apa, tapi besok harus benar. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.